Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bil amni wal iman, wassalamati wal islam. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin yawma yudhhiru fihi al-muslimuna dzikrallahi wa ta'dhimah fasaratil hujjaju ila haramillahi min kulli fajjin 'amiq wa wasalu ila al-mawaqiti allati fi at-tariq wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha alladhi tasa'aluna fil arham. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karimul azhar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, di mana baru saja kita tundukkan diri kita bersimpu di depan pintu keagungan Allah yang maha pengasih, penyayang, lagi maha besar. Baru saja kita mengakhiri salat dengan menyebarkan salam sejahtera kepada sesama makhluk sekitar. Sejak kemarin petang sampai pagi ini kita memenuhi langit dengan suara takbir kita. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bersamaan dengan itu, nun jauh di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai belahan dunia juga tengah khusyuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, seraya menggema gemuruhkan sambutan atas panggilan ilahi dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah yang berbahagia, hari raya Idul Adha selalu saja menghadirkan teladan yang terrekonstruksi dalam sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail, dan figur sang ibu yang luar biasa Siti Hajar. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah perintah penyembelihan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui mimpi atas putranya tercinta Nabi Ismail yang akhirnya diganti dengan kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada perintah Allah, ibadah kurban merupakan bentuk solidaritas atas sesama yang dalam ekosistem kehidupan sosial, apalagi di tengah kondisi masyarakat dengan kesenjangan ekonomi yang masih menganga. Karenanya Nabi Muhammad SAW sangat mengecam keras orang yang enggan berkurban padahal ia memiliki kemampuan. Sabda baginda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yuqarribanna musallana." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang telah diberi kekuasaan
keluasaan rezeki oleh Allah, namun ia tidak mau berkurban, maka hendaknya ia tidak dekat-dekat dengan tempat salat kami. Kurban bukan saja terkait dengan kemampuan, tapi kemauan. Banyak contoh di tengah masyarakat kita, orang-orang yang kelihatannya tidak mampu, yang pekerjaannya mungkin jauh lebih rendah dari kita, tapi dengan kemauan yang keras, mereka menabung, mereka menyisihkan sebagian rezeki untuk bisa berkurban. Satu alasan yang mereka sampaikan, agar kelak mudah ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat dipahami kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bahwa dalam Islam ibadah kurban bukan hanya ritual persembahan untuk meningkatkan spiritualitas seseorang, atau juga bukan tontonan kesalehan orang kaya semata. Namun lebih dari itu, kurban adalah ibadah dalam rangka memperkuat kepekaan dan kepedulian sosial, menyantuni dan menghadirkan kegembiraan bagi sesama. Kurban mencerminkan pesan Islam bahwa seseorang hanya dapat taqarrub pada Allah bila ia juga taqarrub atau dekat dengan sesama, merajut kelekatan dengan sesama umat manusia, dengan sesama saudara. Inilah dua sisi ketakwaan yang tak dapat dipisah satu dengan yang lain. Ibarat sekeping mata uang logam, ia ada di dua sisi. Kesalehan spiritual, taqarrub ilallah secara spiritual, tapi juga kelekatan, kedekatan dengan sesama manusia secara sosial. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Term ihsan selalu saja tidak hanya kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan yang berdampak secara pribadi, tapi selalu ihsan dalam konsep agama Islam adalah kebaikan-kebaikan yang selalu kita tebar kepada sesama, apapun bentuk kebaikan itu. Tidak diukur dari banyak atau sedikitnya, tidak diukur dari kualitas yang kita keluarkan, yang kita berikan, tapi disertai dengan keikhlasan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu ada beberapa hal yang dapat kita petik dalam sejarah, dalam sirah dan kehidupan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tentu pelajaran pertama adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada beliau dikala beliau kaya raya dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Nabi Ibrahim ditanya, "Fa aina tadhhabun?" Hendak kemana engkau wahai Ibrahim akan pergi? Maka beliau menjawab, "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Dalam surat At-Takwir ayat 26. Yang artinya sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Bagi Ibrahim, tujuan akhir hidup manusia bukanlah kekayaan. Bukan pula pangkat, bukan jabatan dan sebagainya. Tetapi tujuan hidup manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai ridhonya. Sementara dimaklumi, sebagai sunatullah, manusia selalu bergerak sesuai naluri bawaannya. Dalam perjalanan dan pengembaraan hidupnya,
manusia terus bergerak, berupaya memenuhi kebutuhan dan hasratnya. Mengumpulkan harta, meraih pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Kadang dengan segala cara. Sampai tak hanya daratan dan lautan yang mereka kapling dan daku dalam kekuasaannya. Bukan hanya sekedar dunia nyata yang mereka geluti. Sampai pun dunia maya kini telah mereka ciptakan dan perjualbelikan. Mereka sibuk di dunia maya melebihi dunia nyata. Semata-mata demi menumpuk cuan. Adapun Islam seperti diperlihatkan, diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menggambarkan jalan menuju Tuhan sebagai jalan kebahagiaan dan hakiki. Islam memberikan dimensi moral spiritual agar aktivitas manusia memiliki tujuan yang lebih bermakna. Bukan sekedar untuk menumpuk materi dan kesenangan duniawi tanpa tujuan yang bersifat ilahi. Pertanyaan Allah pada Nabi Ibrahim adalah pertanyaan moral yang penuh makna. Hendak dibawa kemana tubuh kita? Hendak dibawa kemana harta kita? Hendak dibawa kemana kendaraan kita, ilmu kita, jabatan kita, dan seterusnya. Pertanyaan akan tujuan hidup, makna hidup yang hakiki bagi diri kita sebagai seorang muslim. Lagi-lagi seperti teladan Nabi Ibrahim, hidup kita harus tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam, sebagaimana ungkapan dalam doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, hidupku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya inilah yang terus menjiwai setiap helaan nafas kita, setiap langkah gerak kita, setiap aktivitas kehidupan kita. Kita tidak lalai, tidak melupakan, tidak sekedar menjadikan itu sebagai bacaan rutinitas, tapi betul-betul menjiwai, ada dalam kalbu, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam helaan nafas aktivitas kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran berharga lainnya yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Tujuan dalam hidup, ya Allah berilah kami anak-anak yang soleh. Ini menjadi doa dan harapan Nabi Ibrahim yang tentu menjadi doa dan harapan kita semua. Kita meminta anak yang soleh, bukan sekedar anak yang pintar. Matematika, sains, ilmu pengetahuan yang lain. Bukan semata-mata anak yang pandai memainkan gawai atau HP. Karena apalah arti anak yang pintar, yang pandai, yang melek IT, bahkan kelak berpangkat dalam jabatan, kaya raya, namun mereka tidak soleh. Mereka tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana birrul walidain. Jalan mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang tua yang kelak akan meninggalkan mereka akan merana. Karenanya doa kita selalu kita ucapkan, Rabbi habli minas solihin. Kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan oleh Allah sebagai putra-putri anak-anak yang soleh, solihah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana kita mengupayakan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Senyampang tentu ini terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim
apa yang perlu kita bekalkan kepada mereka. Ada beberapa hal yang patut kita catat dalam hal ini. Pertama, jelas bahwa kecintaan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail tidak menjadi penghalang kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah. Kedua, Nabi Ibrahim mendasari dirinya juga dalam menyiapkan anak-anaknya, keturunannya sebagai generasi utama dengan tauhid, keimanan yang murni, jauh dari berbagai bentuk kesyirikan. Sebagaimana tersirat dalam doa beliau, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Menyembah apa yang selain Allah, apapun yang selain Allah. Artinya dalam hidup berorientasi jauh dari Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mengajarkan untuk melakukan amal sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga amal tersebut dapat diterima. Lebih dari itu, segala amal mesti dikerjakan berdasar ketundukan dan kepatuhan kepadanya, sekaligus mau menyadari kesalahan dalam wujud taubat. Inilah hal mendasar yang mesti dibekalkan bagi generasi muslim utama, sebagaimana tersirat dalam doa beliau, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya sikap evaluatif korektif terhadap pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan, dengan syariat yang Allah berikan melalui Al-Quran maupun melalui sunnah Rasulullah SAW, ini patut kita lakukan. Ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan, baik pada diri kita maupun anak-anak kita, bukan karena beralasan kasih sayang kemudian kita tidak mau meluruskan. Kalau terjadi kesalahan, bukan berarti kemudian kita harus membiarkan dengan alasan kasihan. Tidak, tapi kita berani melakukan evaluasi, berani mengajak anak-anak kita untuk mengoreksi kesalahannya. Di samping itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menegaskan akan pentingnya ilmu dan hikmah atau kearifan dalam mempersiapkan generasi utama. Karena dengan ilmu dan hikmah atau kearifan, kehidupan bisa dijalani dengan mudah dan bermakna, serta mengantarkan pada keberhasilan dan kesalehan. Beliau juga menekankan pentingnya orientasi sukses di akhirat dengan kenikmatan surga yang dijanjikan Tuhan, dan tidak sebaliknya menjadi orang yang terhinakan di akhirat kelak dengan azabnya. Sebagaimana doa beliau, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai, yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Kearifan juga berarti memberi keteladanan atau uswah pada anak-anak kita. Bagaimanapun keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dalam mengarahkan anak. Dengan keteladanan yang ditempatkan sehari-hari, maka yang demikian ini akan mempengaruhi anak-anak kita.
Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi anaknya. Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebakhilan juga akan ditiru oleh keluarga. Demikianlah mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ismail untuk menyiapkan generasi utama. Kita berharap dan mohon kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, puasa Arafah kita, sholat id kita, takbir, tahmid dan tahlil kita, serta kurban kita. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan janji surga yang penuh kenikmatan dan abadi. Jannatun Naim khalidina fiha abada. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma afir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana fi muqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la haman illa farajtah, wa la dhalilan illa haqqamtah, wa la faqiran illa aghnaitah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la tiflan aw waladan ya Rabb illa rabbaitahu wa aslahtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana salahun fiha illa qadaitaha wa yassartaha lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.